Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi pada hari ini dengan Pak Amirul. Jangan bosan-bosan ya dengan Pak Amirul ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari bahasan kita kemarin dalam mata pelajaran matematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Di mana pertemuan kemarin, 2 kali pertemuan, kalian sudah membahas materi prasyarat perbandingan, yaitu pecahan sederhana dan senilai. Nah, Bapak juga lihat hasil dari latihan tugas kalian di Google Classroom-nya sudah kategori memuaskan. Bapak lihat juga sudah paham. Bagi yang belum, trying to understanding gitu loh. Coba untuk memahami materi tersebut. Kalau masih bingung, silahkan tanya sama Bapak ya, atau cari referensi video di YouTube, banyak. Nah, kita lanjut ke materi kali ini adalah tentang perbandingan. Nah, sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, doa selesai. Oke, siapkan buku pulpen yang diperlukan, catat hal-hal penting yang ada dalam video berikut ini, karena ini penting ya. Nah, kalau misalnya tidak menguasai ini susah untuk belajar ke skalanya nanti, karena materi perbandingan ini berkaitan dengan materi skala, ya. Oke, kita mulai. Indikator pembelajaran yang kita pelajari kali ini adalah menentukan bentuk sebuah perbandingan. Jadi, apa sih bentuk perbandingan itu? Nanti kita akan bahas di sini ya. Selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Kalian setelah mempelajari ini, kalian dapat apa gitu loh. Kalian dapat menentukan bentuk dari sebuah perbandingan. Ya. Selanjutnya. Apersepsi atau mengingat. Lihat gambar ini. Bapak rasa ada beberapa dari kalian tidak asing dengan gambar ini, ya. Ini adalah denah sebuah rumah yang biasa dibuat oleh tukang bangunan untuk membangun sebuah rumah. Nah, ini letak-letak ruang di dalam rumah tersebut beserta ukurannya. Nah, di paling bawah ini ada namanya skala. 1.2 100. Bacanya ini bukan titik 2, bukan juga bagi. Tapi bacanya adalah 1 berbanding 100 skalanya. Maksud dari 1 berbanding 100 itu adalah 1 cm mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Misal ini kan 6 cm. Ini pada gambar. Kalau pada ukuran sebenarnya itu 600 cm. Karena 1 cm dia mewakili 100. Ada 6 berarti 600. Misal ini 5 ya. Berarti ini ukuran sebenarnya adalah 500. Gitu. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Apakah itu perbandingan? Perbandingan adalah apa? Ayo. Ada yang tahu? Kalian pernah pasti membanding-bandingkan nilai ulangan kalian dengan temanmu. Misalnya, masa nilai ulanganku lebih rendah dibanding dengan dia? Itu secara tidak langsung kalian sudah menerapkan konsep perbandingan. Nilai rendah dibanding tinggi itu juga perbandingan. Ya. Kita bahas apa sih sebenarnya perbandingan? Nah, perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Nah, makanya Bapak bilang pecahan kemarin itu adalah materi persyaratnya, yaitu tentang pecahan sederhana. Karena perbandingan adalah bentuk yang sederhana. Merupakan bentuk pecahan yang sederhana. Nah, perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Nah, perbandingan dapat ditulis A berbanding B. Bacanya ini berbanding, bukan bagi. Atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan.
A per B, tapi bacanya A berbanding B. Jadi bentuk pecahan dapat ditulis seperti ini atau ini. Ya. Oleh karena itu, sifat-sifat pada pecahan juga berlaku pada perbandingan. Nah, jadi kalau kalian sudah memahami sifat-sifat ataupun materi pecahan yang bab yang lalu, kalian tidak akan kebingungan pada materi perbandingan. Karena pada dasarnya sifat pecahan sama dengan perbandingan. Ya. Nah, kalian pasti masih bingung gimana sih bentuk soalnya? Yuk kita lanjut aja. Nah, ini syarat membandingkan. Ada dua. Pertama, samakan satuannya. Yang kedua, buat ke bentuk paling sederhana. Jadi nanti kita menyederhanakan bentuk perbandingan. Yang akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan dulu. Supaya lebih mudah. Ya. Oke, lanjut. Nah, contoh pertama supaya lebih mudah. Umur Ana adalah 5 tahun. Sedangkan umur Roni adalah 3 tahun. Maka perbandingan umur Ana dan Roni adalah, oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Supaya lebih mudah, karena ini adalah soal cerita, kita tulis diketahui. Diketahui umur Ana adalah atau sama dengan 5 tahun. Ini ada di soal ya. Umur Roni adalah 3 tahun. Maka perbandingan umur Ana dan Roni adalah, maka perbandingan umur Ana berbanding, bukan bagi, sekali lagi Pak bilang, umur Ana berbanding umur Roni adalah, umur Ana adalah 5, taruh, umur Roni adalah 3. Maka biasanya, ini biasa ya, dituliskan 5 per 3, atau kita bacanya 5 berbanding 3. Jadi diperoleh perbandingan umur Ana banding Roni adalah 5 banding 3. Masih bingung? Kalau masih bingung, lanjut contoh kedua. Ya. Nih, jumlah siswa kelas 5B SDN 46 Singkawang adalah 22 siswa. Jika jumlah siswa perempuannya adalah 12 siswa, maka tentukanlah A. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan SDN 46 Singkawang. B. Perbandingan siswa perempuan dengan jumlah seluruh siswa kelas 5B SDN 46 Singkawang. C. Perbandingan siswa laki-laki dengan jumlah seluruh siswa kelas 5B SDN 46 Singkawang. Nah, soal ini ada 3 sub masalah. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang A ya. Bagaimana bentuk penyelesaiannya? Yang A. Yang A sub masalahnya adalah perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Nah, laki-lakinya yang jadi masalah kan? Ya, kita kembali ke soal. Di sini, siswa laki-laki tidak diberitahu, hanya siswa perempuan dengan jumlahnya. Bagaimana sih cara menentukan siswa laki-laki? Oke, kita lihat. Di dalam satu kelas, apalagi kelas 5B, pasti ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Tol? Nah, kita diketahui dulu karena soal cerita tadi. Nah, dari soal kita dapat kita ketahui bahwa jumlah siswa kelas 5B itu ada 22. Siswa-siswa perempuannya ada 12. Nah, laki-lakinya gini logikanya. Jumlah keseluruhan ada 22 siswa, perempuannya ada 12. Maka sisanya pasti laki-laki. Tidak mungkin makhluk gaib. Kan ya? Nah, jadi bagaimana cara menentukan sisanya itu? Ya tinggal dikurangkan. 22 kurang 10 kurang 12. Didapatlah 10 siswa. Maka siswa laki-lakinya adalah 10 siswa. Walaupun tidak dituliskan, kalian bisa menentukan sendiri. Siswa totalnya 22, yang perempuannya 12, maka logikanya 10-nya itu adalah laki-laki. Nah, tinggal dikurangkan. Kalau yang bisa langsung, tuliskan aja langsung 10, jangan pakai gini lagi. Kalau misalnya mau lengkap, boleh tuliskan 22 kurang 12 sama dengan 10 siswa. Gitu ya. Nah, maka perbandingan siswa laki-laki dan perempuannya adalah laki-laki banding perempuan. Laki-lakinya ada 10 yang barusan dicari, perempuannya ada 12. Sehingga boleh kita buat dalam bentuk pecahan. 10 per 12. Ingat, perbandingan itu sangat erat kaitannya dengan pecahan. Ingat, pecahan harus sederhana.
Sehingga 10/12 ini masih bisa disederhanakan dibagi 2. Masing-masing sisi, atas dan bawah. Maka 10 kita bagi 2, 5. 10 bagi 2, 6. Karena 5/6 ini tidak bisa lagi disederhanakan, maka ini sudah sederhana. Jadi, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 5/6. 5 milik laki-laki, 6 milik perempuan. Tetapi kalau jawabnya ini, itu masih salah. Bukan salah sih, nilainya baru setengah. Karena ini belum benar. Ini masih salah. Karena belum sederhana. Jadi ini yang benarnya. Gitu. Oke, biar tambah paham, kita lihat penyelesaian yang B tadi. Perbandingan siswa perempuan dengan jumlah seluruh siswa kelas 5B. Nah, yang diketahui tadi kan seluruh siswa itu 22 siswa, perempuannya 12. Yang laki-lakinya jangan dihiraukan karena kita hanya fokus ke perbandingan perempuan dengan jumlah seluruh siswa. Berarti fokus kita ini dengan ini abaikan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Oh, ini salah ya. Harusnya ini adalah siswa perempuan. Ini Bapak lupa ngedit ya. Ini harusnya siswa perempuan banding seluruh siswa. Ya, ingat ini ada kesalahan sedikit, Bapak lupa ngetiknya, ngubahnya. Jadi ini harusnya perbandingan siswa perempuan banding seluruh siswa. Sininya benar nih. Nah, perempuan itu ada 12 siswa. Sedangkan seluruhnya itu 22. Sama prosesnya seperti yang A, kita ubah, kita jadikan pecahan. Berarti 12/22. Karena ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Masing-masing bagi 2. Berarti 6. 12 bagi 2, 6. 22 bagi 2, 11. Karena ini sudah sederhana, tidak perlu disederhanakan lagi. Maka, perbandingan siswa perempuan dan seluruh siswa adalah 6/11. Nah, Bapak rasa udah semakin paham. Biar tambah mantap, lanjut ke C. Waduh, ini juga ada kesalahan di sininya. Oke, tidak apa-apa ya. Gini saja. Perbandingan siswa laki-laki dengan jumlah seluruh siswa kelas 5B SDN 46. Berarti kita fokusnya laki-laki dan seluruh siswa. Ya. Jangan kebalik di sininya nanti. Karena di soalnya laki-laki banding seluruh siswa. Maka perbandingan ini harusnya siswa laki-laki dan seluruh siswa ya. Ini salah perempuannya. Harus diganti dengan seluruh siswa. Nanti kalau kalian nyatatnya ini ganti dengan seluruh siswa. Jadi laki-laki dibanding seluruh siswa. Jangan kebalik. Jangan seluruh siswa banding laki-laki. Karena dari soal itu maunya laki-laki dengan jumlah seluruh siswa. Laki-laki berbanding seluruh siswa. Laki-lakinya ada 10 siswa, perempuan. Seluruh siswanya ada 22 siswa. Sama prosesnya kita jadikan pecahan. 10/22. Kita sederhanakan masing-masing bagi 2. Dapat 5/11. Karena ini sudah sederhana, tidak perlu lagi disederhanakan. Dan perbandingan siswa laki-laki dan seluruh siswa adalah 5/11. Nah, seperti itu saja ya. Nah, apakah sudah paham? Bapak rasa sudah paham dengan contoh yang begitu jelas ya. Nah, cuma kesalahan kita tadi ada kalimat yang lupa diedit ya. Nah, kalau memang sudah paham, ada latihan. Ya, bagaimana apakah sudah paham atau sudah mengerti? Bapak rasa paham ya. Kalau misalnya kurang paham, bisa minta bantu ke Bapak untuk penjelasan lagi atau tonton tutorial di YouTube banyak. Ya. Oke, selanjutnya latihan soal. Nah, coba ya. Coba dikerjakan. Konsepnya sama seperti yang Bapak ajarkan di contoh soal tadi, sama persis. Cuma ada sedikit dari permasalahan saja yang berbeda, tapi caranya sama persis. Ya, baca soalnya dengan baik, pahami perintahnya. Ini ada 5 yang diminta. Ya, bisa dibaca sendiri ya soalnya. Nah, tulis di buku tulis kalian rapi-rapi, jawab beserta cara atau langkah-langkahnya. Nanti setelah selesai foto dan kirim ke Google Classroom masing-masing. Karena ingin dinilai nantinya. Oke?
Jika ada pertanyaan silakan WA pribadi atau nonton video referensi di YouTube banyak ya, siswa-siswa Bapak. Kalau emang sudah paham bagus, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan telat mengumpulkan tugasnya sesuai tenggat yang diberikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.